Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah gerakan yang berawal dari provinsi kecil di pojokan Kekaisaran Romawi kok bisa menaklukkan dunia? Nah, kali ini kita akan bedah kondisi sejarah, sosial, dan geografis yang unik banget yang ternyata jadi panggung sempurna bagi penyebaran pesan Kristen. Oke, jadi ini dia pertanyaan besarnya. Ini teka-teki utama yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Gimana sih sebuah pesan yang lahir di Yudea bisa bergema sampai ke Syria, Yunani, bahkan jantung kekaisaran di Roma, dan akhirnya mengubah arah sejarah dunia? Untuk menjawab itu, kita harus mulai dari kepingan puzzle yang pertama, kondisi dunia di abad pertama. Ternyata panggungnya tuh udah disiapin. Dunia waktu itu bisa dibilang udah matang dan siap banget untuk sebuah kabar baru. Coba deh bayangin peta dunia zaman Perjanjian Baru. Pusatnya itu bukan daratan, tapi justru Laut Mediterania. Laut ini bukan pemisah loh, tapi malah jadi semacam jalan tol raksasa. Dia ini konektor super yang menyatukan berbagai budaya, jalur super sibuk untuk perdagangan, orang, dan yang paling penting, ide-ide. Dan di sepanjang jaringan Mediterania ini, ada titik-titik kuncinya. Palestina, jelas, disinilah semuanya bermula. Terus ada Syria dan Asia Kecil yang jadi kayak markas besar awal buat misi penyebaran. Lalu Yunani, tempat ide-ide baru diuji dan diperdebatkan. Dan terakhir Roma, pusat saraf politik yang ngatur segalanya. Semuanya nyambung, bikin informasi bisa menyebar dengan cepet banget. Sekarang, bayangin deh dunia yang udah terhubung ini tiba-tiba dikasih dua alat yang benar-benar jadi game changer. Infrastruktur canggih buat perjalanan massal, dan satu bahasa yang dimengerti hampir semua orang. Yuk kita lihat lebih dalam. Pikirin aja kayak ada dua kekuatan raksasa yang gerakin dunia waktu itu. Yang pertama itu hardware-nya dari Romawi, Pax Romana. Yang kedua software-nya dari Yunani, Helenisme. Yang satu nyiapin jalannya, yang satu nyiapin bahasanya. Keduanya ini krusial banget dan kerja barengan. Oke, kita mulai dari hardware-nya dulu ya. Pax Romana. Ini secara harfiah artinya kedamaian Romawi. Maksudnya, ini adalah periode di mana kekaisaran itu relatif stabil dan aman. Nggak ada perang saudara besar-besaran yang terus-terusan bikin kacau. Terus efeknya apa? Gede banget. Tiba-tiba, orang bisa bepergian dengan jauh lebih aman. Kekaisaran Romawi membangun dan merawat jaringan jalan raya yang luar biasa. Ini kayak sistem jalan tol modern lah. Pelabuhan-pelabuhan juga sibuk dan aman. Inilah yang memungkinkan para rasul, kayak Paulus, buat jalan ribuan kilometer menyebarkan pesan mereka. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan bayangin kedamaian ini sempurna tanpa celah. Sama sekali enggak. Ada harga mahal yang harus dibayar. Dan ini justru jadi bagian penting banget dari cerita kita. Kedamaian Romawi ini, jujur aja, ditegakkan dengan pedang dan penindasan. Bangsa-bangsa yang ditaklukkan, termasuk orang Yahudi di Yudea, hidup di bawah tekanan politik yang konstan. Nah, justru di tengah situasi inilah sebuah pesan tentang kerajaan yang berbeda, kerajaan yang menjanjikan keadilan dan kedamaian sejati, jadi terdengar begitu radikal dan penuh harapan. Nah, sekarang kita pindah ke software-nya. Gara-gara penaklukan Alexander Agung berabad-abad sebelumnya, ada satu bahasa yang dipahami hampir semua orang di kawasan Mediterania, Yunani Koine. Ini tuh lingua francanya, bahasa gaul universal zaman itu. Dan ini dia kuncinya. Perjanjian baru itu nggak ditulis pakai bahasa lokal yang cuma dimengerti segelintir orang. Para penulisnya sengaja pakai Yunani Koine. Dampaknya luar biasa. Pesan mereka bisa langsung dibaca dan dipahami oleh orang dari Mesir sampai Spanyol tanpa perlu penerjemah. Oke, kita udah lihat gambaran besarnya nih, kekaisaran yang nyambung dan bahasa yang universal. Sekarang, ayo kita zoom in lebih dekat lagi, ke dinamika sosial dan agama di Yudea, tempat di mana semua ini berawal. Masyarakat zaman itu tuh kaku banget. Di puncak piramida ada segelintir elit, pejabat Romawi dan imam-imam besar. Terus di tengah, ada para pengrajin dan pedagang. Ini kelasnya Yesus dan keluarganya. Dan di paling bawah, ada mayoritas populasi, orang miskin, buruh, dan budak. Kesenjangan ini jelas menciptakan ketegangan sosial yang tinggi. Dan di atas semua struktur kelas itu, ada satu lapisan budaya yang kuat banget. Kehormatan dan rasa malu. Dua hal ini ngatur hampir semua interaksi sosial. Menjaga nama baik dan status sosial itu jadi tekanan yang luar biasa buat semua orang, dari atas sampai bawah. Landscape keagamaannya juga nggak seragam. Justru lagi panas-panasnya perdebatan antar kelompok. Ada kaum Saduki, para elit yang mapan,
ada kaum Farisi, guru-guru yang dihormati rakyat, terus ada kaum Eseni yang memilih mengasingkan diri, dan kaum Zelot yang siap angkat senjata memberontak. Jadi suasananya itu penuh dengan penantian dan perdebatan spiritual yang intens. Nah, kutipan dari Injil Matius ini menangkap ketegangan itu dengan sempurna. Ini adalah kritik yang super tajam terhadap kemunafikan para pemimpin agama saat itu. Ini menunjukkan ada kerinduan mendalam di masyarakat akan sesuatu yang lebih otentik, yang lebih nyata. Jadi, kita udah lihat semua elemennya, geografi, politik, bahasa, dan kondisi masyarakat. Sekarang, waktunya kita tarik benang merah dari semuanya untuk melihat gimana sejarah dan iman bertemu di satu momen yang luar biasa ini. Jadi, ini semua kayak perfect storm buat sebuah ide. Coba pikirin, kita punya dunia yang terhubung lewat laut. Kita punya jalan raya yang aman buat bepergian. Kita punya satu bahasa yang dipahami semua orang. Dan yang paling penting, kita punya masyarakat yang penuh ketegangan dan haus akan harapan. Semua faktor ini ketemu di satu titik waktu yang unik banget dalam sejarah. Dan inilah poin utamanya. Penyebaran Injil itu bukan sekedar peristiwa ajaib yang terjadi di ruang hampa. Ini adalah fenomena sejarah yang luar biasa, di mana iman bertemu dengan kondisi dunia yang sangat nyata. Seolah-olah Tuhan bekerja di dalam dan melalui budaya, bahasa, dan bahkan struktur kekaisaran yang ada pada saat itu. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau dulu ada jalan raya Romawi dan bahasa Yunani Koine sebagai akseleratornya, apa ya padanannya hari ini? Internet, media sosial, faktor apa di dunia kita yang super terhubung sekarang yang memungkinkan sebuah ide jadi viral dan mendunia dalam sekejap? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.